Pengorbanan terakhir. Arga menatap tulisan di buku tua itu. Pintu hanya terbuka dengan pengorbanan. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Seseorang harus dikorbankan agar mereka bisa keluar dari neraka ini. Di belakangnya, makhluk-makhluk mengerikan semakin mendekat. Suara mereka bergema seperti jeritan orang yang disiksa, memenuhi udara dengan bisikan yang mengancam. Rina menggigit bibir, air matanya berlinang. Arga, kita tidak bisa. Gilang menatap pintu, lalu ke arah makhluk-makhluk yang semakin dekat. Apa maksud pengorbanan ini? Apa kita harus membunuh salah satu dari kita? Arga menatap Wira yang masih terduduk lemah, wajahnya pucat. Lukanya semakin parah. Tiba-tiba, Wira tersenyum lemah. Arga, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Biarkan aku yang melakukannya. Arga terperanjat. Tidak, jangan bicara seperti itu. Wira tertawa kecil meskipun suaranya penuh kepedihan. Kau tahu aku tidak akan bertahan lama. Aku sudah terinfeksi sejak awal. Makhluk itu telah mengambil sebagian dari jiwaku. Jika kita bisa keluar dari sini, aku mungkin sudah bukan manusia lagi. Matanya menatap Arga penuh harapan. Setidaknya, biarkan aku berguna terakhir kalinya. Rina terisak. Jangan, Wira. Kita pasti bisa menemukan cara lain. Tapi Wira sudah mengambil keputusan. Dengan langkah tertatih, ia berjalan ke arah pintu dan menempelkan tangannya ke permukaan kayu tua itu. Ia menarik napas panjang lalu berbisik. Aku memberikan hidupku sebagai gantinya. Biarkan mereka pergi. Sekejap, ruangan itu bergejolak. Makhluk-makhluk yang hampir menangkap mereka menjerit kesakitan. Tubuh mereka seolah terbakar oleh cahaya yang muncul dari dalam pintu. Pintu itu bergetar keras lalu perlahan terbuka. Dari dalamnya terlihat sebuah lorong gelap yang terasa jauh lebih menenangkan dibandingkan neraka tempat mereka berada sekarang. Namun sebelum mereka bisa berlari masuk, tubuh Wira mulai menghilang. Dari ujung kaki, tubuhnya berubah menjadi debu yang berkilauan, terbawa angin yang berputar di sekeliling mereka. Rina menjerit. Wira! Arga mencoba meraih Wira, tetapi tangannya hanya menyentuh udara kosong. Dengan senyum terakhir, Wira menatap mereka. Lari, sebelum dia kembali. Lalu, tubuhnya lenyap sepenuhnya. Tidak ada waktu untuk menangis. Makhluk di atas pohon menjerit marah mencoba meraih mereka. Tanpa ragu, Arga menarik tangan Rina dan Gilang, lalu berlari melewati pintu yang kini terbuka lebar. Begitu mereka melewatinya, pintu itu tertutup dengan suara menggelegar. Dan dunia itu lenyap. Bab 16, kembali ke dunia. Arga terjatuh keras ke tanah. Dadanya naik turun cepat, paru-parunya terasa seperti terbakar. Ia mendengar suara napas terengah-engah di sampingnya. Gilang dan Rina juga tergeletak, wajah mereka penuh debu dan keringat. Namun, tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi bau daging busuk. Tidak ada lagi makhluk-makhluk mengerikan yang mengejar mereka. Arga perlahan bangkit dan melihat sekeliling. Mereka berada di hutan. Tapi kali ini bukan hutan yang dipenuhi kabut mencekam atau bayangan bergerak. Ini adalah hutan biasa, dengan pepohonan tinggi yang berayun pelan ditiup angin. Matahari yang redup mulai muncul di balik dahan memberi cahaya yang terasa begitu nyata. Kita berhasil, bisik Rina dengan suara bergetar. Gilang menyentuh tanah di bawahnya, merasakan kelembapan dedaunan dan tanah yang lembut. Ia menatap Arga dengan mata penuh keheranan. Kita sudah keluar? Arga tidak menjawab. Ia masih belum bisa mempercayainya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Wira tidak ada. Rina menutup wajahnya dan menangis. Wira? Dia benar-benar? Tidak ada yang menjawab. Arga hanya bisa mengepalkan tangannya, menahan amarah dan kesedihan yang bercampur di dalam dadanya. Ia melihat ke langit. Matahari perlahan naik lebih tinggi, cahayanya menyinari hutan di sekitar mereka. Tapi ada sesuatu yang aneh. Burung-burung di atas dahan tidak bergerak. Angin berhenti berembus. Dan ketika Arga mencoba mendengar lebih seksama, tidak ada suara sama sekali. Ini, Gilang menelan ludah. Kenapa hutan ini begitu sunyi? Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menginjak dedaunan kering, tetapi tidak ada suara gesekan sedikit pun. Seakan mereka berada di dunia tanpa suara. Kemudian di kejauhan, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan berdiri di antara pepohonan. Tidak ada jalan keluar. Arga merasakan jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menatap bayangan itu. Makhluk itu berdiri diam di antara pepohonan, tubuhnya kabur seperti asap hitam yang terus bergerak. Tidak ada wajah, tidak ada mata, tapi Arga bisa merasakan tatapannya, menembus tubuh mereka, membaca setiap ketakutan mereka.
Rina menggenggam tangan Arga erat, tubuhnya gemetar. Arga, ini belum selesai kan? Suaranya nyaris tidak terdengar. Gilang mundur perlahan. Kita harus lari. Tapi kemana? Hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada angin, seolah mereka berada dalam sebuah lukisan yang beku. Arga menarik napas dalam, mencoba mengendalikan pikirannya. Kita cari jalan keluar. Kita sudah berhasil bertahan sejauh ini. Kita tidak akan menyerah sekarang. Tapi ketika mereka berbalik, mereka kembali ke tempat yang sama. Bayangan itu masih berdiri di sana. Hutan yang mereka lihat beberapa saat lalu telah berubah. Pohon-pohon yang awalnya tinggi dan rindang kini terlihat menggering dan membusuk. Tanah di bawah mereka mulai mereka, muncul retakan-retakan hitam seperti luka terbuka. Dan langitnya tidak lagi biru, gelap, merah, seperti warna darah yang menggumpal di kain usang. Rina mulai menangis. Kita tidak pernah keluar kan? Kita masih ada di dalam sini. Arga ingin menyangkalnya. Ia ingin percaya bahwa mereka telah selamat. Tapi kenyataannya berbicara lain. Dari balik bayangan yang berdiri di kejauhan, sesuatu keluar dari kegelapan. Satu persatu, makhluk-makhluk yang mereka temui sebelumnya mulai bermunculan. Mayat-mayat yang mereka lihat di desa. Para tamu perjamuan yang mengunyah daging manusia. Dan Wira. Tapi itu bukan lagi Wira. Matanya hitam pekat, kulitnya membusuk, dan mulutnya tersenyum dengan cara yang tidak seharusnya bisa dilakukan manusia. Arga, suara Wira terdengar dari dalam kepala mereka, bukan dari mulutnya. Kalian tidak bisa keluar karena desa ini tidak pernah membiarkan siapapun pergi. Arga mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Mereka telah berjuang, mereka telah berkorban. Tapi ternyata sejak awal tidak pernah ada jalan keluar.